Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas D4B Fisioterapi akan menjelaskan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan bersih. Berikut anggota dari kelompok 7. Nama saya Muhammad Sultan Zakaria dengan NIM P2722602127. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidan Akmal. Saya dari kelompok 7B D4 Fisioterapi dengan nomor absen 28 dan NIM P272260212558. Saya Mutiara Atmisa Putri dengan NIM P2722602129. Saya Nefritiana Rukmamaya dengan NIM P2722602120. Saya Nurheliza Putri Beliana dengan NIM P272260212161. Kegiatan belajar 1. Tata kelola perguruan tinggi yang baik dan bersih dengan benar. Pendahuluan dan pengertian pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi memiliki misi dan fungsi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan unggul dalam mengembangkan masyarakat. Untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dan manajemen yang akuntabel dengan 4 komponen yang harus diperhatikan, yaitu tata kelola, sumber daya dosen yang kompeten, kegiatan penelitian dan publikasi, kegiatan kemahasiswaan. Tata kelola adalah komponen dasar dalam pengelolaan pendidikan tinggi, sehingga setiap penyelenggara pendidikan tinggi harus memiliki pijakan dasar tata kelola berupa rencana kegiatan, strategis dan operasional. Tata kelola perguruan tinggi yang baik memiliki 5 prinsip, yaitu prinsip akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perguruan tinggi sehingga pengelola berjalan secara efektif. Yang kedua, prinsip transparansi, yaitu pengelolaan perguruan tinggi harus terbuka dan mampu menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan serta keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, prinsip nirlaba, yaitu menekankan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau sisa hasil usaha. Yang keempat, prinsip penjamin mutu, untuk menjamin adanya kegiatan sistematik bahwa untuk memberikan layanan pendidikan tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Yang kelima, itu prinsip efektivitas dan efisiensi. Setiap kegiatan pengelolaan perguruan tinggi harus dilakukan secara sistematik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tetap sasaran dan tidak terjadi pemborosan. Dan yang selanjutnya adalah sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP dengan benar. Pengertian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Yang pertama adalah pengertian sistem pengendalian intern atau SPI, yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pengertian sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, yaitu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan SPIP:
Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur SPIP terdiri dari 5 unsur. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yaitu kondisi dalam instansi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam hal ini, pimpinan instansi dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dan keseluruhan organisasi sehingga menimbulkan perilaku positif, mendukung terhadap pengendalian intern. Yang kedua ialah penilaian risiko, yaitu kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi. Dan yang ketiga adalah kegiatan pengendalian, adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan telah dilaksanakan secara efektif. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi, yaitu proses pengolahan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta tersampaikan informasi ke pemimpinan instansi atau pihak terkait. Yang terakhir adalah unsur pemantauan pengendalian, yaitu pemantauan harus dapat dinilai kualitas kinerja secara kualitatif maupun kuantitatif. Pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi PKK bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah. Pengertian umum. 1. Zona integritas atau ZI merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintahan di masa pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh pilar yang menjadi penopang bagi sistem integritas nasional memiliki 3 dimensi yang perlu dibangun, yaitu 1. Role atau peran, 2. Governance, dan yang ketiga capacity. 2. Menuju wilayah bebas dari korupsi, yang selanjutnya disingkat menuju WBK, adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. 3. Menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani yang disingkat dengan WBBM. ZHAM tahun 2010 mengungkapkan faktor-faktor yang terkait dengan kualitas pelayanan antara lain: 1. Reliability, 2. Responsif, 3. Competence, 4. Accessibility, 5. Kontesi. 4. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 5. Unit kerja adalah unit atau satuan kerja di instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. 6. Kawasan adalah area yang terdiri dari unit-unit kerja lintas instansi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan. B. Proses pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Proses pembangunan zona integritas adalah tindakan lanjutan dari tahap-tahap pembangunan zona integritas setelah pencanangan pembangunan zona integritas. Proses pembangunan zona integritas difokuskan pada penerapan program, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan,
pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Dalam membangun zona integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK-WBBM. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai zona integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja atau tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK-WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja atau tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat zona integritas menuju WBK-WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri atau self-assessment oleh TPI. IPK setelah unit kerja yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM. Terdapat 6 komponen pengungkit, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan gambar, maka dapat dijelaskan bahwa komponen zona integritas terdiri dari 60% komponen pengungkit dan 40% komponen hasil. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. 1. Komunikasi. Komunikasi menekankan adanya pertukaran informasi secara verbal dari seseorang kepada orang lain, sedangkan faktor penghambatnya adalah apabila ada beberapa pegawai tidak memahami informasi yang diberikan pimpinan sehingga terjadi kekeliruan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sekitar. 2. Sumber daya. Sumber daya manusia merupakan motor penggerak utama dalam organisasi dan harus didukung oleh sumber daya lain seperti anggaran, peralatan, dan kewenangan. 3. Disposisi. Disposisi dalam hal ini terkait dengan sikap komitmen pegawai dalam melaksanakan kebijakan dengan pilihan dan cara tertentu. Kendala yang ditemukan dalam pekerjaan adalah banyaknya kegiatan selain tugas pokok yang dilaksanakan di luar kantor. 4. Struktur birokrasi. Ialah pembagian wewenang, koordinasi antara tim kerja dalam mencapai tujuan. Instansi bebas wilayah korupsi telah dilakukan berdasarkan SOP yang ditetapkan dengan dibantu arahan dan petunjuk dari pimpinan. Hasil zona integritas. Dalam pembangunan zona integritas, ada dua hal sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan zona integritas. Kesatu, terwujudnya pemerintah atau lembaga peradilan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, ditinjau dengan mengukur nilai persepsi korupsi atau survei eksternal dan persentase penyelesaian TLHP. Kedua, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mempercepat pembangunan zona integritas dalam unit kerja dibutuhkan kontribusi TPI. TPI memiliki peran menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja yang sedang membangun zona integritas, menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan
pendamping dalam rangka pembangunan zona integritas di unit kerja sehingga unit kerja mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama dengan komponen-komponen pembangun zona integritas. Berkonsultasi kepada TPN terkait proses pembangunan zona integritas. Proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bebas melayani. Proses pembangunan zona integritas difokuskan kepada penerapan program manajemen perubahan, penata tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai zona integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja atau tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bebas melayani oleh pemimpin instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja mengusulkan unit kerja kepada pemimpin instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bebas melayani. Selanjutnya, dilakukan penilaian mandiri atau self-assessment oleh tim penilaian internal. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dan dimiliki dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari bobot komponen yang memiliki 60% bobot pengungkit. Penilaian unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani sebagai berikut. Komponen pengungkit memiliki 60%, yaitu 5% manajemen perubahan, 5% penataan tata laksana, 15% penataan sistem manajemen sumber daya manusia, 10% penguatan akuntabilitas kerja, 15% penguatan pengawasan, 10% penguatan kualitas pelayanan publik. Komponen hasil memiliki bobot total yaitu 40%, yaitu 20% terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan 20% terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN. Contoh kegiatan komponen pengungkit, contoh manajemen perubahan, upacara di era kebiasaan baru. Contoh RAP untuk evaluasi kinerja. Dari hasil contoh, kita dapat melihat bahwa identifikasi atau kualifikasi unit kerja dapat membawa kita ke zona integritas wilayah bebas korupsi atau wilayah bebas birokrasi melayani. Nah, sekian dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.